Strategi-strategi bisnis yang telah dilakukan oleh PT Prudential Indonesia adalah membuat program CSR atau Corporate Social Responsibility berupa Financial Literacy. Program ini dipilih sebagai program CSR karena mampu untuk meningkatkan pemahaman keuangan masyarakat, untuk membuka kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sebuah perlindungan diri. Mereka harus dibekali dengan pemahaman akan pentingnya kesadaran finansial. Dan semakin tinggi pemahaman, maka perencanaan keuangan seseorang tersebut akan semakin ketagihan untuk menemukan dan membeli produk keuangan yang bisa memproteksi dirinya juga sekaligus berinvestasi di dalamnya. Pemahaman dan kepercayaan diri masyarakat inilah yang diharapkan dapat berdampak pada pertambahan nasabah PT Prudential Indonesia. Beberapa program financial literacy yang telah dilakukan antara lain adalah financial literacy untuk perempuan. Jadi program ini telah dilakukan sejak tahun 2009 dan merupakan bentuk apresiasi dari Prudential terhadap perempuan yang memiliki banyak peran di keluarga. Perempuan yang kita tahu punya peran penting sebagai pembuat keputusan di rumah termasuk dalam keuangan. Sehingga program ini berfokus pada pengusaha, usaha mikro dan informal wanita. Pada dasarnya, tujuan seminar financial literacy ini adalah untuk membuka mata dan membangkitkan motivasi peserta untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Sehingga yang hadir pada seminar tersebut akan sadar dan memahami pentingnya tabungan dan menyadari perbedaan antara kebutuhan dibanding dengan keinginan, needs versus wants. Kemudian financial literacy berikutnya yang dilakukan oleh PT Prudential Indonesia adalah Catching Money Smart Kids. Program financial literacy yang kedua ini adalah program edukasi animasi musikal pertama di Indonesia bahkan di Asia yang bertujuan untuk membantu orang tua dalam mengajarkan pentingnya pengelolaan uang bagi anak. Program ini dimulai di bulan Oktober 2012 yang menyasar target anak-anak usia di 7-12 tahun dengan memperkenalkan 4 konsep utama yaitu earn, menghasilkan, kemudian save, menabung, spend, membelanjakan, dan terakhir adalah menyumbangkan atau donate. Nah, menurut data dari World Bank di tahun 2011, dari 242 juta populasi di Indonesia, sebanyak 27% dari populasi tersebut merupakan anak-anak di bawah umur 14 tahun. Dan di masa mendatang, anak-anak inilah yang akan mencapai usia produktif dan mereka akan punya tanggung jawab finansial yang lebih besar untuk mendukung generasi yang lebih tua dan non-produktif. Melihat adanya kebutuhan ini, maka Prudential akhirnya membuat sebuah program ini gitu untuk memahami konsep dasar pengaturan keuangan. Karena hasil survei juga menunjukkan hampir semua anak-anak Indonesia mempunyai uang jajan dan sebagian besar mengetahui caranya untuk membelanjakannya, tetapi tidak tahu cara menyimpan atau menggunakannya dengan bijak. Untuk program financial literacy yang terakhir adalah pendidikan pengelolaan keuangan yang bekerja sama dengan YMCI. Program ini bertujuan untuk menyediakan pelatihan mengenai financial literacy dan mensosialisasikan asuransi mikro bagi masyarakat miskin dan berpendapatan rendah. Jadi program ini juga dilaksanakan dengan membangun pengetahuan mengenai konsep-konsep keuangan yang penting dalam anggaran tabungan, manajemen utang, produk investasi, kemudian mendukung pengembangan keahlian dalam membuat keputusan finansial. Target pesertanya adalah wanita yang berusia 25-59 tahun yang sebagian besar dari mereka memiliki usaha kecil yang dekat dengan rumah mereka seperti laundry, fotokopi, dan lain-lain. Strategi lain yang telah dilakukan PT Prudential Indonesia adalah Pro Sales Academy. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas dari tenaga pemasarannya sehingga diharapkan mampu untuk menjadi mitra dalam melayani kebutuhan perencanaan keuangan masyarakat Indonesia.
Maka dari itu, Prudential Indonesia mendirikan PRUSales Academy yang menyediakan berbagai model pelatihan dan program pengembangan asuransi. PT Prudential Indonesia memahami bahwa masih kurangnya kesadaran finansial pada masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil survei Bank Dunia di tahun 2010 yang diketahui bahwa 52% warga Indonesia yang punya akses terhadap dunia jasa keuangan formal. Rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap jasa keuangan juga tercermin dari data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia yang menunjukkan bahwa penetrasi jumlah polis asuransi jiwa Indonesia khususnya individu masih sangat rendah dari jumlah populasi penduduk. Berdasarkan hal tersebut, strategi dari PT Prudential Indonesia untuk meningkatkan pemahaman yang baik mengenai keuangan melalui program financial literacy sudah tepat, terutama financial literacy yang fokus terhadap perempuan. Peran perempuan sebagai perencana keuangan dalam keluarga membuat perempuan membutuhkan wawasan yang lebih terkait dengan keuangan, sehingga mampu untuk membuat keputusan untuk dapat memproteksi diri dan juga keluarganya. Kebanggaan keluarga terhadap perempuan juga akan tumbuh karena keluarga merasa dilindungi oleh rencana keuangan yang akan dilakukan. Sehingga apabila misalnya pengetahuan keuangan telah meningkat dan mampu memutuskan proteksi atau produk keuangan mana yang tepat bagi keluarganya, maka diperlukan juga mitra yang tepat sekaligus yang dapat dijadikan advisor terkait dengan penjelasan-penjelasan produk untuk proteksi ataupun produk keuangan yang akurat. Dalam hal ini juga Prudential Indonesia menjalankan strategi yang tepat dengan menjalankan program PRUSales Academy. Strategi-strategi ini yang telah dilakukan oleh Prudential Indonesia seperti financial literacy untuk perempuan dan juga anak-anak, kemudian ada program PRUSales Academy, membuat Prudential mengalami peningkatan pertambahan nasabah, yaitu ditandai dengan peningkatan jumlah pemegang premi Prudential di Indonesia meningkat sejak tahun 2009 yang awalnya hanya 942.000 nasabah menjadi 1.600.000 nasabah. Begitu pula dengan pertambahan asetnya yang semulanya adalah 17,3 triliun pada tahun 2009 meningkat di kuartal 3 tahun 2012 menjadi 38,8 triliun. Selanjutnya adalah rekomendasi strategi yang perlu dilakukan oleh PT Prudential Indonesia. Agar program financial literacy untuk perempuan lebih efisien dan efektif, maka sebaiknya PT Prudential Indonesia dapat fokus pada perempuan dengan usia 25-55 tahun yang merupakan karyawan atau pegawai tetap. Karena pada usia tersebut dan penghasilan tersebut untuk mendapatkan closing dan kriteria tersebut akan efektif untuk mengakuisisinya karena sudah memiliki penghasilan yang tetap. Di samping itu tetap mempertahankan untuk financial literacy untuk usaha informal juga. Kemudian rekomendasi strategi berikutnya adalah tetap menjalankan program PRUSales Academy karena dalam menjawab tantangan rendahnya penetrasi asuransi jiwa di Indonesia adalah perlunya penerapan pengembangan kualitas serta kuantitas dari tenaga kerja yang ahli di bidang pemasaran asuransi jiwa di Indonesia. Sehingga para tenaga pemasaran asuransi jiwa ini dapat memberikan pengetahuan, kemudian mendampingi serta meyakinkan para nasabah atau calon nasabah untuk memilih asuransi sebagai proteksi diri dan keluarga. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.